Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Nurlali Zakia dari kelompok 1 dan Agustina Ardini Lestari sebagai ketua kelompok dari kelompok 1 dan Novi Algafur Zain dan Hanum Faulinur dan Putri Dewi Hendista. Nah, di sini kami akan menjelaskan untuk menghubungkan Gedung Prodi Politeknik Negeri Banyuwangi dengan topologi MES. Nah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan umum dari routing. Nah, di sini routing yaitu proses memindahkan paket data dari sumber ke destinasinya. Nah, routing juga merupakan fitur utama dari internet. Jadi, tanpa routing perangkat tidak dapat lancar di internet. Menurut prosesnya, routing menggunakan 3 lapisan perangkat jaringan atau network layer yang bertugas untuk meminta pengiriman paket internet menjadi sebuah pilihan jalur internet optimal. Nah, secara umum, routing dapat didefinisikan sebagai proses di mana suatu hal dibawa atau dapat berpindah dari suatu lokasi lain secara otomatis. Nah, perpindahan ini dilakukan sesuai route atau jalur tertentu yang umumnya melibatkan alamat tujuan dan alamat asal dalam hal jaringan internet. Nah, routing memindahkan paket internet ke sumber informasi sesuai alamat jalur yang diketik. Nah, itulah penjelasan umum dari routing. Nah, selanjutnya adalah penjelasan dari gedung TI, gedung A, gedung B, gedung C, dan hotel. Nah, ini merupakan topologi MES yang dibuat di gedung Polimangi. Nah, berikut ini akan dijelaskan gedung TI, di mana akan dijelaskan oleh Hanum Faulinur. Baik, untuk itu silakan menonton video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Faulinur, nomor induk mahasiswa 362-155-401-184, dan di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang ada di gedung TI dan bagaimana implementasinya terhadap paket tracer dan juga Visio. Yang pertama yakni permasalahan jaringan komputer pada gedung TI. Yang pertama, ruang admin prodi TI memiliki 2 komputer dan terhubung dengan lab hardware. Di sini juga terdapat router yang berfungsi sebagai gateway. Yang kedua, ruang lab nirkabel dan hardware memiliki masing-masing 25 komputer di setiap lab dan kedua lab ini dalam satu jaringan. Yang ketiga, ruang lab program 1 dan lab desain masing-masing memiliki 25 komputer dan kedua lab ini berbeda jaringan dengan lab nirkabel dan hardware. Yang terakhir, gedung TI memiliki akses point dengan jumlah 100 pengguna yang diinstalisasi di depan lab program 2. Yang kedua yakni survei pemasangan komputer jaringan pada gedung TI. Di sini lab nirkabel terdiri dari 1 sampai 25 komputer. Begitu juga dengan lab hardware. Di ruang admin prodi terdiri dari 2 komputer yang terhubung langsung dengan switch dan juga router. Di sini pada lantai 1 pada lab program 1 terdiri dari 25 komputer dan juga terdapat akses point pada lab program 2. Pada lantai 2, lab desain terdiri dari 25 komputer dan terhubung langsung dengan switch yang ada pada lantai 1 program 1. Adapun implementasi paket tracer untuk gedung TI. Pada switch pertama mengimplementasikan lab hardware dan juga lab nirkabel yang terdiri dari 25 komputer dan juga ruang admin prodi yang terdiri dari 2 komputer. Sedangkan switch 2 melambangkan lab program 1 dan juga lab desain yang terdiri dari 25 komputer dan juga 1 access point. Yang selanjutnya yakni IP FLSM gedung TI. IP yang pertama yakni 187.145.152.0. Subnet mask yakni 255.255.255.192. Network ID yang sudah ditemukan yakni 187.145.152 dan juga 0. IP yang kedua yakni 140.160.172.153. Subnet mask yang dibutuhkan yakni 255.255.255.0. Network ID yang sudah ditemukan yakni 140, 160, 172, dan juga 0. Di sini adalah kebutuhan alat dan rancangan anggaran biaya pada gedung TI. Peralatan yang dibutuhkan yakni PC sebanyak 102 buah, RJ45 sebanyak 300 pieces dengan jumlah 3 box, access point berjumlah 1, router Cisco 8 port 1 buah, switch hub Cisco 48 port
sejumlah 4 buah, switch hub Cisco 8 port sejumlah 1 buah, kabel UTP 305 meter sebanyak 2 roll, dan juga kabel fiber optik 2 core 1000 meter sebanyak 1 roll. Langkah selanjutnya yakni routing pada gedung TI. Tujuan routing tersebut yakni agar gedung TI dapat saling terhubung atau saling kenal antara gedung satu dengan gedung lainnya, sehingga mempermudah dalam bertukar data. Caranya yakni pilih router pada gedung A, lalu pilih menu config, lalu pilih menu statik. Selanjutnya masukkan network yang ada pada tujuan, lalu subnet mas tujuan, dan juga next hop atau jalan yang akan kita gunakan. Jika gedung TI akan terhubung langsung dengan gedung A, maka next hop yang akan digunakan yakni 192.168.10.2. Selanjutnya gedung TI apabila ingin terhubung langsung dengan gedung B, maka menggunakan next hop 192.168.20.2. Dan juga gedung TI ingin terhubung langsung dengan gedung C, yakni menggunakan next hop 192.168.30.2. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan dari Hanung Faulinur. Nah, berikutnya adalah penjelasan untuk gedung A, di mana akan dijelaskan oleh Novia Al-Ghafurzain. Nah, untuk itu, tonton video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Al-Ghafurzain dari kelas 1F dengan NIM 362155401178. Di sini saya akan menjelaskan tugas dasar jaringan komputer tentang routing gedung fakultas yang ada di Poliwangi, yaitu Politeknik Negeri Banyuwangi. Nah, salah satunya yaitu gedung A dengan gedung lainnya menggunakan topologi match. Untuk yang pertama yaitu mengukur atau mengira-ngira gedung A. Setelah itu membuat denahnya di aplikasi MS Visio. Setelah itu menentukan di mana akan diberikan PC atau komputer dan access point untuk setiap lantai yang diberi laptop. Setelah semua itu selesai, kita dapat menentukan IP dan menghitung subnet merge-nya, broadcast dan IP pengguna atau IP bebas. Setelah selesai, kita membuat topologi gedung A untuk menentukan menentukan beberapa router PC atau access point dan laptop. Jika topologi gedung sudah jadi, kita dapat memberikan IP yang sudah kita tentukan dan hitung sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan merouting gedung A dengan memperkenalkan IP ke setiap gedung. Karena jika tidak akan bisa mengirim pesan dan akan gagal karena gedung lain tidak mengenali alamat IP dari gedung A dan begitu juga sebaliknya. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara routing untuk gedung A. Yang pertama, kita harus menghubungkan atau memperkenalkan IP gedung A ke gedung B dengan cara pada router A masukkan config dan klik pada pilihan statik. Setelah itu masukkan network IP gedung B keduanya dan next marknya juga. Lalu masukkan juga net hop yang menghubungkan jalan antara A ke gedung B dengan IP 192.168.20.2. Jika sudah selesai, kita akan menghubungkan dengan gedung selanjutnya yaitu gedung C. Caranya sama dengan kita menghubungkan gedung A ke gedung B tadi, yaitu pada router A config statik. Setelah itu memasukkan IP gedung C keduanya dan next marknya juga yang sudah dihitung. Lalu pada net hop masukkan IP yang menghubungkan jalan dari A ke C yaitu 192.168.30.2. Jika sudah, kita add. Lanjut, di sini terdapat permasalahan jaringan komputer gedung A. Yang pertama yaitu lab komputer desain memiliki komputer sebanyak 15 komputer, ruang dosen 4 dan admin sebanyak 2 komputer. Tiga tempat ini berada di satu alamat jaringan yang sama. Routing berada di ruang admin. Nah, yang kedua yaitu ruang A204 dan 205 masing-masing memiliki 15 komputer dengan alamat jaringan yang sama dengan lab komputer desain. Akses jaringan ruangan ini didapatkan di ruang admin. Yang ketiga, lantai 3 dan 4 akan diinstalasi wireless dengan jumlah akses point sebanyak 3 di setiap lantai dengan jumlah pengguna sekitar 75.
Lanjut pada paket tracer gedung A. Nah, di situ pada lantai 1 di atas terdapat 6 PC, pada lantai 2 terdapat 4 PC, dan pada lantai 3 dan 4 tidak terdapat PC. Lalu di situ terdapat IP VLSM gedung A, di mana pada IP gedung A yaitu 196.162.11.0 dengan subnet marsnya 255.255.255.0 dan network ID-nya yaitu 192.162.11.0. Pada kebutuhan alat dan RAB gedung A, pertama ada switch Cisco sebanyak 3, router Cisco-nya 2900 series 1, switch Cisco 16 port sebanyak 4, RJ45 Cat 5E, EasyNet isi 100 sebanyak 2 pack, kabel UPT 5E 305M 1, dan kabel UPT 5E 100M-nya juga 1. Baik, terima kasih untuk Novia Algofurzen. Nah, selanjutnya adalah penjelasan untuk gedung B yang akan dijelaskan oleh Putri Dewi Hendista. Untuk itu, tonton video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi Hendista. Saya dari kelas 1F dengan NIM 3621554011169 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan jaringan komputer di gedung B. 1. Ruang akademik terdiri dari 4 komputer dan router diletakkan di sini. Kemudian, ruang B202, B303, B404 terdiri masing-masing 25 komputer dan berada pada jaringan yang sama. Lantai 5 berada pada jaringan yang berbeda dan hanya dapat diakses melalui wireless dengan jumlah pengguna sekitar 200. Jumlah akses point yang diinstalasi sebanyak 3 dan memiliki akses kabel langsung dari router. Kemudian, di sini akan menjelaskan survei pemasangan komponen jaringan di gedung B. Untuk di lantai 1, diberi router 1 dan 4 komputer yang terletak di ruang akademik. Untuk lantai 2, 3, dan 4, yaitu di ruang B202, B303, dan B404, ada 25 komputer dan berada pada satu jaringan yang sama. Kemudian, di lantai 5, terdapat wireless yang dapat diakses dengan 200 pengguna menggunakan 3 akses point yang memiliki kabel langsung dari router. Berikut implementasi paket tracer gedung B. Di ruang akademik yaitu di lantai 1 terdapat 1 switch dan 4 komputer. Di lantai 2, 3, dan 4 yaitu yang berada pada jaringan yang sama terdapat 25 komputer. Kemudian di gedung 5, di lantai 5 yaitu terdapat 3 akses point yang dapat digunakan untuk 200 pengguna. Berikut perhitungan IP VLSM gedung B. IP pertama 182.190.163.0 dengan subnet mask 255.255.255.248 dan diperoleh network ID yaitu 182.190.163.0. Kemudian IP yang kedua yaitu 165.148.0 dengan subnet mask 255.255.255.128 dan diperoleh network ID yaitu 165.145.148.0 dan IP yang ketiga yaitu 180.110.32.0 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian network ID-nya 180.110.32.0. Dan di sini untuk kebutuhan alat dan tab gedung B diperlukan router Cisco dengan jumlah 1, akses point Ubiquiti dengan jumlahnya 3, kabel RJ45 jumlahnya 2 dengan isi 100 pieces itu, kabel UTP Cat 5E 1 box membutuhkan 2 box, switch Cisco 5 port membutuhkan 2, switch Cisco 28 port dengan jumlahnya 3, kabel fiber optik 4 core dengan jumlah 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara routing untuk gedung B. Yang pertama, kita harus menghubungkan atau memperkenalkan gedung B dengan gedung A, gedung D, dan gedung C. Jika B ingin
terhubung di gedung A, maka harus melewati next loop 192.168.20.1. Jika gedung B ingin perkenalkan di gedung TI, harus melewati next loop 192.168.10.1. Dan kemudian jika gedung B ingin memperkenalkan di gedung C, harus melewati next loop 192.168.30.2. Nah, berikut ini adalah gedung C yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Dwi Nurlali Zakia. Nah, baik, untuk itu saya akan menjelaskan. Nah, baik, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan permasalahan jaringan komputer gedung C. Nah, di mana ruang dosen akan dipasang jaringan wireless dengan jumlah pengguna 30 sebanyak 1 akses point. Dan yang kedua adalah ruang teknisi akan dipasang jaringan kabel 1 jaringan dengan ruang dosen dan router berada di ruangan ini. Lantai 3, baik. Yang ketiga adalah lantai 2, 3, 4 berada pada jaringan yang sama dengan akses hanya melalui wireless dan jumlah pengguna maksimal 250. Nah, ini adalah survei pemasangan dari komponen jaringan. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini di dalam gedung C terdapat jaringan wireless dan jaringan kabel, di mana untuk ruang teknisi dipasang jaringan kabel dan ruang dosen dipasang jaringan wireless dengan sebanyak 30 pengguna. Nah, ini dia. Nah, ini adalah implementasi paket tracker gedung C. Nah, di sini di lantai 1 ada 2 laptop. Nah, di sini di lantai 1 ada 2 laptop, dan lantai 2, 3, 4 terdapat 1 laptop. Nah, di mana setiap gedung mempunyai 1 akses point. Nah, di sini saya menekan IP. Nah, gedung C ini mempunyai IP 186.152.90.35 dan untuk subname-nya yaitu 255.255.254.0 dan NID-nya 186.152.90.0. Nah, ini adalah kebutuhan alat dan RAM-nya. Nah, yang pertama adalah router membutuhkan 2 dan switch membutuhkan 4 dan konektor RJ45 isi 100, kabel UTP 70 meter, akses point membutuhkan 4 dan kabel fiber optik 1000 meter. Nah, baik. Nah, selanjutnya adalah penjelasan untuk gedung C. Nah, ini tombol lagi mesnya. Ini adalah gedung C, di mana gedung C ini akan diperkenalkan di gedung A dengan IP 192.168.20.2. Nah, setelah itu kita add. Nah, berikut ini adalah gedung C dikenalkan oleh gedung B dengan IP 192.168.30.1. Nah, setelah itu langsung ke jalur khusus, yaitu perkenalan dari gedung C untuk ke gedung T. Dan di sini menggunakan jalur ini. Dengan IP 192.168.70.1. Baik, itulah penjelasan dari saya untuk gedung C. Dan selanjutnya adalah gedung hotel yang akan dijelaskan oleh Agustina Ardini Lestari. Baik, untuk itu silakan menonton video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Ardini Lestari dari kelompok 1 geser jaringan komputer. Di sini saya akan menjelaskan salah satu gedung yang ada di Poliwangi, yaitu salah satunya gedung hotel. Permasalahan jaringan hotel. Yang pertama, pada ruang dosen 1 dan ruang dosen 2 akan digunakan masing-masing 20 komputer yang berada pada jaringan yang sama. Yang kedua, router akan diinstalasi pada ruang CCTV, dan di ruang CCTV ini ada komputer sebanyak 2 dan berada pada jaringan yang sama dengan ruang dosen. Yang ketiga, lantai 2, 3, 4 hanya dapat diakses wireless dengan jumlah pengguna sebanyak 400 dan berada pada jaringan yang berbeda dengan ruang dosen. Selanjutnya, beralih pada denah gedung hotel yang sudah dibuat menggunakan Visio. Pada ruang dosen 1 terdapat 20 komputer. Pada ruang dosen 2 juga terdapat 20 komputer. Jadi, pada ruang dosen 1 dan ruang dosen 2 terdapat 40 komputer atau 40 pengguna. Pada ruang CCTV terdapat 2 komputer yang akan diinstalasi pada router dan berada pada jaringan yang sama dengan ruang dosen. Untuk yang lantai 2 terdapat 1 akses point yang dapat diakses dengan wireless. Pada lantai 3 juga terdapat 1 akses point yang dapat disambungkan dengan wireless juga.
Pada lantai 4 juga terdapat satu access point yang hanya dapat diakses dengan wireless. Pada lantai 2, 3, dan 4 akan diberi satu laptop pada setiap lantai. Berikut ini implementasi paket tracer hotel yang sudah saya buat pada Cisco paket tracer. Yang pertama yaitu terdapat satu buah router, 4 switch, 3 access point, dan juga 2 laptop. Berikut ini saya akan jelaskan tentang switch pada lantai 1, yaitu yang pertama pada ruang dosen 1 terdapat 20 PC. Yang kedua pada switch dosen 2 terdapat 20 PC. Yang ketiga pada switch ruang CCTV terdapat 2 PC yang berada pada lantai 1. Berikutnya pada switch lantai 2, 3, dan 4 terhubung kepada access point lantai 2, 3, dan 4 dan terdapat 2 laptop yang dihubungkan dengan wireless. Berikutnya yaitu IP yang terdapat pada gedung hotel. Yang pertama 192.168.135.0 dengan subnet mask 255.255.255.192 dengan network ID 192.168.135.0 dan IP kedua 200.165.140.132. Untuk subnet masknya 255.255.254.0. Untuk network ID-nya 200.165.140.0. Berikutnya kita beralih pada kebutuhan alat dan rencana anggaran biaya hotel. Yang pertama yaitu dibutuhkan komputer sebanyak 42 buah, yang kedua switch sebanyak 6 buah, yang ketiga router sebanyak 2 buah, yang keempat RJ45 isi 100 sebanyak 2 buah, yang kelima kabel UDP 305 meter sebanyak 1 buah, yang keenam access point sebanyak 4 buah, yang ketujuh fiber optik 1000 meter sebanyak 1 buah. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang cara merouting gedung hotel agar dapat mengirim pesan pada gedung TI, gedung A, gedung B, dan gedung C. Berikut ini adalah tampilan dari topologi gedung TI, gedung A, gedung B, gedung C, dan gedung hotel yang sudah digabungkan dengan topologi mesh. Saya akan menjelaskan cara menghubungkan gedung hotel dengan gedung TI. Yang pertama, klik pada router hotel, lalu config static, lalu pada netmask isi dengan IP gedung TI yaitu yang pertama 187.145.152.0, lalu netmasknya 255.255.255.192. Lalu next hubnya memakai 192.168.50.1, lalu klik add, lalu IP 2 gedung TI yaitu 140.160.172.0, lalu netmasknya 255.255.255.0, lalu next hubnya sama yaitu memakai 192.168.50.1, lalu add. Lalu pada router TI klik config, lalu static, lalu pada network isikan IP gedung hotel. Yang pertama yaitu 200.165.140.0, lalu masknya 255.255.254.0, next hubnya memakai 192.168.50.2, lalu add. Lalu IP hotel yang kedua yaitu 192.168.135.0, lalu masknya 255.255.255.192. Lalu next hubnya sama yaitu 192.168.50.2, lalu add. Lalu saya akan menjelaskan cara menghubungkan gedung hotel dengan gedung A. Yang pertama yaitu klik pada router hotel, lalu config, lalu static. Pada network isikan IP gedung A yaitu 196.162.11.0, masknya 255.255.255.0, lalu next hubnya memakai 192.168.60.1. Lalu pada router A klik config, lalu static, lalu isikan IP gedung hotel. Yang pertama yaitu 200.165.140.0, lalu netmasknya 255.255.254.0, lalu next hubnya memakai 192.168.60.2, lalu IP gedung hotel yang kedua yaitu 192.168.135.0, lalu masknya 255.255.255.192, next hubnya sama yaitu memakai 192.168.60.2, lalu add. Lalu selanjutnya kita akan menghubungkan gedung hotel ke gedung B. Yang pertama klik pada router hotel, lalu config, lalu static, lalu isikan IP gedung B. Yang pertama yaitu 180.110.32.0, lalu masknya 255.255.255.0. Lalu next hubnya memakai 192.168.100.1, lalu IP yang kedua yaitu 165.145.148.0, masknya 255.255.255.128, lalu next hubnya sama yaitu 192.168.100.1, lalu IP yang ketiga yaitu 182.190.163.0, masknya 255.255.255.248, lalu next hubnya sama yaitu 192.168.100.1, lalu jangan lupa add. Setelah itu pada router B klik config lalu static.
Setelah itu, pada network, masukkan IP gedung hotel yang pertama yaitu 200.165.140.0. Masnya 255.255.254.0. Next subnya memakai 192.168.100.2. Setelah itu IP gedung hotel yang kedua 192.168.135.0. Masnya 255.255.255.192. Lalu next subnya sama memakai 192.168.100.2 lalu add. Setelah itu kita akan menghubungkan gedung hotel dengan gedung C. Yang pertama pada router hotel, klik config lalu static. Lalu pada network, isikan IP gedung C, yaitu 186.152.90.0, masnya 255.255.254.0. Lalu next subnya memakai 192.168.40.2 lalu add. Setelah itu pada router C, klik config lalu static. Lalu pada network, isikan IP dari gedung hotel. Yang pertama yaitu 200.165.140.0, lalu masnya 255.255.254.0. Lalu next subnya memakai 192.168.40.1. Setelah itu add. Lalu isikan IP kedua gedung hotel yaitu 192.168.135.0, lalu masnya 255.255.255.192. Lalu next subnya sama yaitu 192.168.40.1 lalu add. Routing untuk gedung hotel untuk menyambungkan ke semua gedung TI, A, B, dan C sudah selesai. Berikut ini saya akan mengirimkan pesan dari router hotel ke TI, hotel ke gedung A, hotel ke gedung B, dan hotel ke gedung C. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan-penjelasan dari gedung A, gedung B, gedung C, hotel, dan gedung TI. Nah, terima kasih telah menonton. Selanjutnya adalah video behind the sky. Untuk itu, silakan menikmati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, amat dekat tuh.